Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Haryon, Sarjana Pendidikan, nomor induk mahasiswa 2331 5471 4128. Saat ini saya mengajar program studi teknik kendaraan ringan otomotif mapel pilihan sepeda motor kelas 11 di SMK Negeri 2 Wonosari Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 dengan materi penggantian kanvas rem cakram sepeda motor. Pembelajaran yang saya lakukan adalah model PJBL. Mohon kritik dan saran untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mari simak video saya. Siap, gerak. Setengah lengan, lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih. Kompak kalian, luar biasa ya. Oke, hai. Halo. Hai. Halo. Untuk menggugah semangat dan fokus kita pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita bermain tepuk tangan dulu? Setuju? Setuju. Oke, ambil posisi siap sekarang. Siap, gerak. Oke, kata kuncinya adalah tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk tangan, berarti kalian harus tepuk tangan. Oke, sekarang tepuk tangan satu, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan dua, ya, itu berarti belum kompak ya, belum fokus. Semangat pagi, luar biasa, tas semangat ya. Mas Peno, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa. Mulai. Berdoa cukup. Ya, oke. Saya lanjutkan untuk presensi dulu ya. Terima kasih Ketua kelas sudah menyiapkan dan sudah memimpin untuk doa belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang akan kita kerjakan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Dari yang hadir pagi hari ini, ada yang tidak hadir? Mas Sarip ada? Oh ya. Ini nggak hadir satu, kemana? Sakit. Oke.
Ya, tidak apa-apa. Kemudian saya akan menyampaikan persepsi pertemuan yang kemarin. Ya, siapa yang masih ingat dengan pertemuan minggu lalu? Saya Pak, kemarin tentang penyetelan kopling manual sepeda motor. Makasih Mas Baik. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, Mas Nuki. Mana Mas? kemarin tentang penyetelan kopling otomatis. Kopling otomatis. Iya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Faik dan Mas Nungki ya. Ternyata masih brilian semua, masih ingat ya tentang materi yang lalu. Kalau Mas Faik dalam kelompoknya kemarin melakukan penyetelan kopling manual, kemudian Mas Nungki penyetelan kopling otomatis. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi, Bapak pengen tanya lagi, adakah yang setelah mempelajari materi penyetelan kopling kemarin kemudian mendapatkan pengalaman khusus terkait ilmu yang kalian dapat? Yuk, siapa? Saya Pak, kemarin saya melakukan penyetelan kopling di motor F1 ZR tapi kok kabel koplingnya malah putus ya Pak. Punya siapa motornya? Punya saya sendiri Pak. Oh ya, kamu penyetelan yang atas apa yang bawah dua-duanya? Saya melakukan penyetelan dua-duanya Pak, atas dan bawah. Nah, itu perlu kamu kaji lagi ya Mas ya. Jadi kalau awal penyetelan dari yang atas dulu itu pasti lebih cepat putus kabelnya. Tapi kalau awal penyetelan dari bawah dulu itu aman kabelnya. Dalam arti begini Mas, berdasarkan pengalaman yang lalu, berdasarkan pengalaman yang lalu, kalau bawah disetel dulu itu karena spelling dari tuas koplingnya itu terlalu dalam, maka harus tetap di bawah dulu baru ke atas. Kemarin pasti kamu salah prosedur, salahnya yang di atas dulu ya. Iya Pak, bener. Oke, nah ada yang lain? Terima kasih, luar biasa Mas Faik pengalamannya. Bisa ditiru oleh teman-teman yang lain ya. Oke, akhirnya kita akan menyampaikan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui atau kita pelajari hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran praktek, ya, praktek penggantian kanvas rem, ya, menggunakan model pembelajaran PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Ini nanti siswa mampu melakukan penggantian kanvas rem sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Itu untuk tujuan umumnya. Kemudian capaian pembelajaran yang kita inginkan nanti kita fokuskan pada perawatan sistem rem. Ya Mas ya. Itu indikator capaian kompetensinya adalah siswa mampu memeriksa gejala kerusakan sistem rem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengatasi penyebab kerusakan daripada sistem rem cakram. Yang ketiga, siswa mampu menentukan langkah penggantian sistem rem cakram itu, yaitu dikhususkan pada kanvas rem cakram tersebut. Nah, itu Mas, sebelum kita praktek, ya, sebelum kita praktek, saya pengen mengetahui kemampuan awal kalian, yaitu kita buktikan dulu kemampuan awal kalian dengan pre-test atau tes kemampuan awal. Sejauh mana kalian itu serius dalam belajar. Jadi tentang materi kita ini kemarin kan sudah kita share ke WhatsApp group, ya, sudah dipelajari. Nah, oke, terima kasih. Nah, sebelum praktek kita lakukan tes awal dulu. Silakan keluarkan HP masing-masing, kemudian buka Google Classroom-nya, kerjakan, ya, tidak usah tengok-tengok karena ini kemampuanmu masing-masing. Percaya diri saja. Terima kasih. Silakan dikerjakan.
Mas Dimas. Oke. Ya, teman-teman yang lain lihat ya. Ya, jawabnya pakai bahasa Indonesia dong ya. Nggak apa-apa. Mas Dimas, ini nanti kita demonstrasi tentang rem cakram ini. Pemeriksaan bagaimana sehingga nanti endingnya kita bisa mengganti kanvas rem tersebut. Oke, yuk kita lakukan. Oke, yang pertama motor distandarkan 2. Kemudian lepas baut pengikat kaliper. Kaliper itu ini kendorkan dulu. Kemudian mengendorkan baut pengikat kampas. Nah, yang ini 8. Ring 8. Ya. Terus yang kelompok lain apa leadernya ke sini dulu leadernya. Leadernya 5 orang ke sini. Nah, ini sambil dilihat demonstrasinya Mas Dimas dari atas ini Mas, dari Mas. Nah. Oke. Karena nanti kalian yang bertanggung jawab terhadap kelompok masing-masing. Oke. Nah, ini dilihat ya. Demonstrasinya tadi untuk kompetensi kita kan mengganti kanvas rem. Nah, untuk mengganti kanvas rem cakram ini tadi yang pertama adalah mengendorkan 2 baut Pengikat kaliper. 2 baut pengikat kaliper ya. Kemudian setelah 2 baut ini dikendorkan, baru pinnya yang ini ya Dikendorkan. juga. Terus yang belakang ini kan ada 2 pin, yang primer sama sekunder ya. Yang di belakang juga dikendorkan. Setelah itu kendor semua, baru dilepas seperti ini. Terus baut pengikat kanvas remnya Lepas. sehingga kanvas remnya Copot. Nah, setelah itu dilakukan Pengukuran. belum pengukuran dulu. Cek visual. Oke, cek visual gimana itu? Oke. Dari kebersihan, Bersihan. terus Ketebalan. bisa dicek visual. Oke. Sekilas nanti sambil dilihat di LKPD-nya ya. Oke. Batasan untuk pemeriksaan itu bagaimana untuk terhadap kanvas remnya nanti diisikan dalam LKPD itu. Ya. Oke. Kemudian setelah itu dicek ketebalan, menggunakan Jangka sorong. Oke. Yuk. Siapkan pertanyaannya Mas. Ada yang pengen bertanya tidak? Oh. Kira-kira. Ya. Berapa? Bentar. Berapa minimal ketebalan kanvas rem? Untuk minimal 0,3 mili. Paling tipis. Ketebalannya Maksimal apa minimal? maksimal 3 mili. Jadi kalau kurang dari 0,3 mili artinya Minta diganti, harus ganti. harus ganti karena itu tidak sesuai dengan OP. Itu ya, Mas Nungki ya. Jadi Mas Nungki bertanya bahwa berapa standar maksimalnya penggunaan kanvas rem itu sampai masih dipergunakan. Itu maksimal itu sampai batas 0,3 mm. Karena kalau kita 0,2 mm sebenarnya masih boleh ya toleransinya. Tapi ini sampai 0,3 mm saja karena daerah kita kan pegunungan, jadi bahayanya ini petnya ini complak rusak di jalan tiba-tiba karena jalan yang menurun. Nah, itu ada pengaruhnya Mas. Kalau 0,2 mili di daerah kita itu masih terlalu bahaya kalau dipaksakan untuk dipakai. Jadi lebih baik ganti. Ya. Oke, nanti cari yang terbaik, diisi di LKPD lembar kerja beserta didiknya. Nanti silakan ada semua di situ. Ambil soal yang ada di LKPD itu dikerjakan karena itu soal itu berbasis pengalamanmu nanti ya. Kalau nggak ada di buku manual, nanti kalian cari di Google ya. Oke, Mas. Selamat mengerjakan nanti LKPD kemudian saya bagi termasuk dengan waktu pengerjaannya. Oke. Semangat pagi. Luar biasa, Mas. Terima kasih. Yuk. Gitu.
Ini nanti Mas, saya akan bagi LKPD-nya, ya. Saya akan bagi LKPD-nya untuk masing-masing kelompok, ya. Terus setelah kita melakukan demonstrasi dengan Mas Dimas ini tadi, ya, kita sudah tanya-tanya kira-kira kenapa kaliper itu perlu diikat, kenapa baut kaliper itu berbeda-beda, ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk baut biasa. Kemudian kira-kira kanvas remnya untuk model Beat ini dengan Vario sebelahmu itu sama apa tidak? Tadi ada yang Mas Aziz menjawab tidak sama, tapi yang Mas Dimas menjawab sama. Nanti kita buktikan semuanya itu. Ya, kira-kira nanti seperti itu pada saat kalian praktek, coba ditukarkan antara yang Beat dan yang Vario. Kira-kira sama enggak? Itulah perlunya kita melakukan praktek ini, bisa menggali potensi dan mengenali macam-macam kendaraan, konstruksi remnya bagaimana, kanvasnya perpaduannya bagaimana, gitu ya. Oke Mas, kemudian ini nanti untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, Mas tolong ambilkan LKPD saya yang ada di meja yang sebelah selatan ya. Tadi sudah saya siapkan, ini presensi saja. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1 Mas, ini Mas. Yuk, Mas Agung, leadernya. Anak buahnya dipanggil. Anak buah dipanggil. Beriku mau. Yo, yang belakangnya Mas Agung. Oke. Kelompok 2, sini ya Mas, tetap Mas Dimas ya. Oke. KPD-nya. Kemudian kelompok 3, Mas Fauzan. Kelompok 4 sini. Yang Mega Pro. Mas Nanda. Oke. Ya. LKPD sudah ada di tangan kalian. Kemudian silahkan, ini sudah pada kelompok masing-masing, silahkan diskusikan siapa yang mau meminjam alat, siapa yang nanti mau bekerja melakukan prakteknya duluan, siapa yang akan mencatat kegiatannya pada LKPD itu. Silahkan dimusyawarahkan dulu. Yo, siapa sing di alat? Yo. Yo. Sing kerja, Yo. Ranggo. Oke, sudah ya. Sudah. Alatnya sudah dipinjam semua. Oke, alatnya sudah dipinjam semua. Oke, sana. Yang boxnya yang hijau-hijau nanti ngebonnya. Oke, kalau sudah Mas, ini ya. Kelompok 2, 3, dan 4. Ini ya. Kira-kira sudah siap ya? Siap. Oke. Waktunya nanti prakteknya adalah 30 menit. Jadi usahakan anggota kelompok ini semuanya nanti adil. Ya. Tadi Mas Dimas sudah memberikan contoh dalam demonstrasinya. Kemudian nanti Mas Rizky, ya, nanti diawasi Mas Dimas, diajari Mas Dimas. Nanti saya juga ikut membantu membimbing kalian, ya, dan seterusnya sampai bisa semua. Endingnya setelah bisa, kemudian kamu tulis laporan pada lembar LKPD-nya itu, ya, itu kemudian kalian lapor sudah siap diuji. Nah, nanti setelah diuji, laporannya kemudian dikumpulkan ke saya lagi, ya, untuk kita bahas kekurangannya bagaimana, kemudian apel, bubar. Tapi jangan lupa bersih-bersihnya nanti, ya. Oke, ya, sepakat untuk dikerjakan selama 30 menit beserta dengan ujiannya, ya. Oke, untuk kelompoknya Mas Agung, ya, gimana? Kira-kira ada sesuatu yang perlu dibicarakan? Ya, sudah terpasang bentengan Mas. Sudah familiar Pak? Bentengan Mas Satur. Ketebalan kanvas masih memenuhi standar. Untuk ketebalan kanvasnya masih standar. Berapa ya? Untuk ketebalan kanvas Iya. berapa itu?
Berapa tadi mas? 8 mili. 8. Iya. Oh. Jadi masih di atas standar pak. Itu jangan lupa ini nanti dikasih vaselin biar nggak apa? Biar nggak seret. Di kalipernya itu bisa main. Ya. Nah kira-kira mas sekarang pertanyaannya, misalnya ini tadi kan saat baut kaliper itu kamu ikat dengan garpunya ya. Ini kaliper itu kocak apa enggak? Kalau diikat? Nah, saat terikat tadi kalipernya kocak apa enggak? Oh tidak pak. Tidak. Masih. Ayo yang yakin, coba lihat. Nanti lihat pengaruhnya. Kaliper itu kocak dan kaliper itu enggak kocak. Terhadap sistem rem bagaimana kocak loh. pengaruhnya. Ya. Nanti dilihat. Iya pak. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Sambil nanti siapa sudah ditulis itu? Sudah. Nah, oke ya betul. Lanjutkan, nanti digenepi ya, dikompliti itu catatannya, terus dibuatkan laporan di situ. Nanti jangan lupa evaluasi pembelajarannya di belakang sendiri juga ditulis. Selesai kita penilaian, kemudian itu diserahkan ke saya, kita tinjau kekurangannya apa, kelebihannya apa, gitu ya. Siapa? Oke, salam kompak selalu. Siap. Mas Fauzan, sudah. Nah, itu sudah jalan running testnya. Enggak? Nah, baru satu, baru sudah dua. Oh, habis terakhir Arwan. Habis terakhir Arwan. Oke. Iya. Lancar toh? Set. Oke. Ya. Kelompoknya Mas Nanda. Kelompoknya Mas Nanda. Mas kalau pinjam alat nanti dikembalikan ke sini loh ya Mas ya. Ya. Kembalikan. Dikembalikan ke peminjamannya. Oke, tebalannya berapa? Itu Pak, ini tinggal 0,5. Tipis banget. Speknya berapa? Ayo. Speknya itu 2 sampai 3 mm. 2 sampai Minimal tertipisnya. Oh, iya ini. Ini berarti visualnya sudah tidak baik. Ya. Ini antara sebelah sama sebelahnya keausannya beda. Keausannya beda. Oke, berarti kesimpulannya harus Ganti. diganti. Oke. Ganti saja. Ya. Oke. Semangat. Oke. Yuk, Mas. Gimana? Yuk, tahap persiapan sanilai. Apa yang diperlukan dalam pekerjaan penggantian kanvas rem ini? Yang diperlukan kunci L40, Ya. ring 8, Hmm. kunci L40 buat nyopot baut kalipernya Pak. Siap. Baut Oke. kalipernya dicopot, Ya. dikendorin dulu. Oke, Terus tahap persiapan oke. Kemudian sama baut yang buat ngencengin ini kampas rem dikendorin juga. mengikat kaliper. Ya. Kendorkan. Oke, langkah kedua oke, siap. Terus baut kaliper dicopot, kalipernya dicopot. Ya, langkah ketiga oke. Terus bautnya yang ini dicopot, yang kampas rem. Baut pengikat kanvas rem luar copot. Terus kampas Siap. remnya dicopot. Langkah kelima oke. Oke, ini untuk kelompok 3. Sik Mas, sini Mas, lihat dulu. Ini nama kelompoknya sudah ditulis? Oh sudah. Anggotanya ini belum ya, nanti dilengkapi ya. Ya. Kemudian sebentar, tanggalnya belum. Jadi ini nama anggota, tanggal belum. Oke, untuk item-item pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini Mas ini untuk LKPD ini tolong ya, karena menulisnya tadi bareng-bareng kok ya. Jadi oli-oli jaga kebersihannya ya. Besok lagi gitu ya. Ya. Oke, ini sudah semua. Coba namanya sama tanggalnya dilengkapi, terus nanti saya nilai. Hai. Halo. Capek? Ya. Oke, luar biasa. Ya.
Nih, untuk kegiatan akhir kita, di kegiatan penutup ini, saya, ya, Pak Har, pengen tahu kira-kira pengalaman apa yang didapat selama melakukan praktek pembelajaran hari ini. Ya, oke. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mas, yang di belakang. Ya, Pak. Oke, ya, Mas baik. Tadi saya melakukan praktek ya Pak. Ya, itu rem saya tekan itu keras. Terus motor itu masih berjalan. Itu gimana ya Pak? Oke. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya melakukan pengecekan bagian kampas rem Pak. Kampas remnya kamu buka. Ya, saya buka, saya bersihkan. Ternyata kampasnya udah mau habis Pak. Berapa mili? Tadi sudah 2 mili, tinggal 2 mili. Oke, ya, sudah benar. Setelah kamu lakukan penggantian kanvas rem itu, apakah remnya masih keras? Setelah saya penggantian kampas rem dengan menggunakan kampas yang baru, alhamdulillah pengereman sudah bisa kembali normal Pak. Oke, ya. Kemudian Mas, untuk minyak rem yang ada di reservoir, tadi kamu periksa nggak? Saya periksa Pak. Dan kamu lakukan apa? Saya lakukan pengecekan itu pada garis over dan lower Pak. Oke, terus dilakukan penambahan minyak. Ya, penambahan Pak. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Kalau tidak ada yang lain, saya rasa tujuan pembelajaran kita hari ini untuk penggantian kanvas rem sudah tercapai semua. Ya? Paham ya? Kalau saya amati dari penilaian kinerja tadi, ya, ini hanya ada satu orang. Tadi karena sakit perut tiba-tiba, kemudian bawa ke UKS. Ini nanti besok kita akan melakukan pengujian ulang. Tapi saya yakin si catur bisa melakukan, ya kan? Oke. Nah, kemudian Mas, untuk yang di WhatsApp semalam itu kan saya beri link untuk pengisian evaluasi pembelajaran yang saya lakukan ya terhadap kita ini. Mungkin guru dari cara mengajarnya saya terlalu galak atau saya tidak menyenangkan. Nah, itu kalian kan bisa menulis di situ. Sudah diisi. Sudah. Oke. Karena HP saya tinggal di meja, saya belum cek ya. Enggak masalah. Terima kasih atas atensinya ya. Oke, kemudian yang tadi pretest ya. Pretest itu saya amati masih ada 8 dan alhamdulillah sampai dengan siang ini ya. Sampai dengan siang ini ternyata uji kinerjanya kalian bagus-bagus semua. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Mas. Oke, kemudian kalau sudah tidak ada yang disampaikan dari siswa, mungkin pertanyaan atau apa, saya akan sampaikan rencana tindak lanjut untuk pertemuan kita besok. Ya, jadi untuk pertemuan besok mungkin di jam awal kita akan ada pemotongan waktu dari kurikulum bahwa di jam pertama kita diminta untuk apel dulu karena berkaitan hari ulang tahun sekolah kita, jadi kita akan apel dulu, tapi jam pembelajaran kita tetap sama. Cuman waktunya berbeda. Berbedanya kalau yang sekarang 45 menit, mungkin besok 40 menit. Itu ya, cuman dipotong 5 menit. Tidak masalah ya. Untuk materi pertemuan minggu depan adalah perbaikan apa? Perbaikan sistem kemudi ya. Materi biasa akan saya share melalui grup WhatsApp grup ya. Beserta dengan kisi-kisi LKPD-nya. Saya share di situ, kalian pelajari malam harinya, kemudian paginya kita praktek bersama. Itu ya. Siap. Nah, kemudian ini tadi juga sudah saya share untuk asesmen sumatifnya ya. Nanti sampai rumah dikerjakan ya.
sampai dengan kalian minimal itu KKM. Minimal itu KKM. Kalau tidak dikerjakan berarti kalian langsung saya masukkan ke dalam daftar anak-anak misalnya malas, tidak mendengarkan perintah. Ini kan masuk semua, jadi saya tahu datanya, ya. Siap kerjakan, saya beri waktu, di situ ada berbatas waktu dalam Google Classroom-nya. Silahkan nanti dikerjakan. Pokoknya diulang. Diulang sampai dengan batas KKM itu. Syukur sekali mengerjakan dapat 100 semua, ya. Oke, terima kasih. Kalau yang remedi diulang. Itu, tapi mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada yang remedi. Nah, kalau yang dapat nilai bagus bagaimana, Pak? Besok kita tambah materi pembelajaran yang berlebih. Di situ terkait dengan materi sepeda motor, itu kan materi PKK yang ada di belakang sini untuk pembuatan prototipe mobil kecil. Itu kita menggunakan mesin sepeda motor itu belum selesai. Besok kita selesaikan bareng-bareng di situ. Kamu menggarap bagian sistem remnya. Sementara kakak kelasmu menggarap sasis dan penggeraknya. Itu ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita pembelajaran hari ini senantiasa membawa kebermanfaatan bagi kita di kehidupan sehari-hari dan bisa kita amalkan ilmu itu sampai ke masa datang. Akhirnya, Mas Beno silakan dipimpin untuk pembubaran. Dari saya, kalau ada khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak untuk mati pembelajaran pada sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Tanpa penghormatan bubar jalan. Demikian video pembelajaran uji kinerja saya. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Haryono mengucapkan terima kasih. Saya mohon saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kemajuan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.